يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pernyataan di luar sana bahwa pandemi ini cuma konspirasi, bahwa penyakit ini tidak ada, sehingga pernyataan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat saat ini. Banyak berita-berita muncul tentang pro kontra dari sumber yang tidak diketahui, sehingga membuat masyarakat awam bingung tentang kebenarannya. Lantas bagaimanakah tanggapan Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus terhadap pernyataan tersebut? Bagaimana seharusnya kita dalam menerima setiap berita yang ada? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita simak penjelasan beliau tentang pandemi ini serta tips menjaga kesehatan di masa ini. Beb, COVID itu ada apa enggak ya, Beb? COVID itu konspirasi atau memang asli? Iya, jawaban saya simpel. Jadi orang kok senangnya kita nih mikir asli apa enggak, konspirasi apa enggak. Saya paling suka tuh pakai syariat yang nyata. Orang sakit diobati. Ya, orang sakit diobati. Kan ada orang sakit nih. Ya udah yang sakit diobati. Entah apa nama penyakitnya. Ini insya Allah bisa menjadi jalan tengah buat yang berpolemik. Yang nyata kan ada orang sakit diobati. Kemudian peraturan ditaatin. Selesai. Masing-masing sesuai dengan bidangnya. Ya, tugasnya ulama adalah mengajar, menyampaikan petunjuk langit. Kemudian biar nanti umat ini hatinya tenang, pikirannya jernih. Tugasnya pemangku jabatan membuat kebijakan. Ya, kita yakini kebijakannya kan diniatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, masing-masing punya tugas. Nah, tugasnya masyarakat ya melaksanakan kebijakan yang dibuat. Tugasnya dokter ngobatin. Tugasnya pasien berobat. Ya udah gitu aja. Jadi nggak usah jadi polemik. Ini polemik saja kita ini. Ya, ini corona konspirasi, corona nggak nyata, corona nggak asli, polemik saja nggak ngasih solusi sama orang. Itu yang sakit kan banyak itu, kasih solusi dong. Yang punya uang bantu dengan uangnya, yang punya doa bantu dengan doanya, yang punya ilmu kesehatan bantu dengan ilmu kesehatannya, yang punya kemampuan untuk membantu dengan materi bantu dengan materi, yang punya kemampuan bantu dengan ilmu doa ya bantu dengan doanya. Yang punya kemampuan dengan apapun, bantu, menghibur. Yaitu yang bisa menghibur orang lagi sakit dengan hiburan-hiburannya yang halal. Bisa buatnya tersenyum secara halal. Itu akan jadi obat semuanya. Kalau begitu kan enak. Sehingga nggak sibuk dengan polemik, hidupnya dengan berita-berita yang akhirnya nggak jelas, tambah buat pusing diri sendiri dan buat pusing banyak orang. Oke kawan-kawan, pesan saya, jangan berpolemik. Yang sakit nyata, yang sakit ada, terlepas Anda percaya nggak percaya tentang COVID, tapi orang sakit itu ada, yang sakit yuk diobatin,
kemudian kebijakan yang dibuat ayo ditaati. Selesai masalah. Insya Allah kita kembali normal. Ya, insya Allah. Amin. Ya, sukseskan setiap orang yang sudah memberikan memberikan sumbangsihnya untuk negeri ini. Dokter yang bekerja hargai, perawat yang sudah bekerja keras hargai, aparat yang sudah bekerja hargai, semuanya dihargai. Nah, insya Allah nanti kita bisa keluar dari kondisi ini, apapun namanya, dengan kemenangan, insya Allah. Negara kita akan menang, insya Allah. Nah, sekarang saya mau bagi tips biar kita semakin sehat ya. Insya Allah. Nomor 1 itu senang hatimu. Itu loh, kalau mau hidup sehat tuh hati yang senang. Mau hidup sehat kok artinya sumpek terus. Orang kalau sehat kok artinya sumpek jadi sakit. Orang sakit artinya sumpek suntuk. Ya, susah sembuhnya. Ya, susah sembuhnya. Karena orang sehat itu kalau pikiran sedikit saja langsung tubuhnya drop. Ya, orang yang tadi kuat, dapat berita yang nggak enak tiba-tiba lemes. Ya, tubuh ini sangat terpengaruh dengan pikiran. Makanya hati yang senang. Nah, hati senang itu caranya gampang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, hati ini akan tenang, jiwa akan tenang. Ya, jadi ya ingat Allah bagaimana? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ingat Allah punya Maha Mampu semuanya. Allah itu ada. Allah itu ada. Terus kita mendekat kepadanya. Fafirru ilallah. Lari kejar Allah. Bukan lari menjauhi Allah. Ya, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Pokoknya jangan mudah mempercayai berita-berita yang ada di medsos. Ya, karena zaman sekarang buat berita itu gampang, tinggal ketik share gitu. Yang nyata saja kalau kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, ngikutin petuahnya orang-orang soleh, ya, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Apapun yang terjadi di jagat raya ini, kalau kita iman, kita takwa, ya kita jadi pemenang. Insya Allah. Ya, tadi yang pertama senang hatimu. Kalau hatinya senang, ya insya Allah badannya sehat. Yang kedua, jangan sombong. Aku sehat, aku kuat, aku nggak akan kena penyakit. Menantang Allah Ta'ala. Itu tipis loh, orang syukur sama orang sombong tuh kalau gitu tipis. Hati-hati, jangan sombong. Ya, caranya mensyukuri nikmat sehat itu dengan membantu yang sakit. Membantu bagaimana? Yaitu minimal mendoakan. Sholat itu doakan tuh umatnya Rasulullah SAW, banyak yang sakit. Masa kita nggak punya empati? Ya, siapa nggak ambil pusing dengan urusan muslimin, maka bukan dari kelompoknya umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya, bukan dari kelompok umat Islam yang bagus, yang baik. Kalau nggak punya empati, ya, kalau nggak punya kepedulian kepada umat Islam. Apalagi ini banyak saudara yang lagi sakit, kok saudaranya nggak dipercaya lagi sakit. Ya, lagi sakit diobati, yang bisa ngobatin. Kalau kita nggak bisa ngobatin, minimal doakan. Yang punya duit, ya, yang punya duit bantu dengan duit. Allah. Ya, Alhamdulillah. Saya ulangi lagi ya. Jangan berpolemik, ya, jangan berpolemik. Masing-masing yang punya pendapat silakan dengan pendapatnya, tetapi ingat ya, faktanya ada orang sakit, ya, sakitnya apapun, yang sakit diobatin, ya, yang sehat dijaga, disyukuri, kemudian peraturan yuk ditaati, dah selesai. Nah, lanjutkan hidup, bergeraklah, yang berdagang ya berdagang, tapi saya nggak bisa kita insya Allah akan diberi kecerdasan sama Allah Ta'ala ketika jalan itu lagi tertutup ya. Kalau Allah beri solusi, soalnya jalan nggak tertutup kok. Cuman kita nggak bisa
ini nempuh tembok karena nabrak tembok. Tembok jangan ditabrak, tapi naik aja di atasnya pakai tangga, turun kan bisa. Nanti ada solusi-solusi langit. Yakinlah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia Allah selalu akan berinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berinya rezeki dari arah yang nggak pernah diduganya. Ini yang janji bukan raja, yang janji bukan ahli ekonomi, yang janji bukan ahli strategi. Jalan keluar bukan ahli strategi yang janji. Ya, rezeki bukan pakar ekonomi, bukan bos, bukan orang kaya yang janji. Yang janji adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya jagat raya. Lihat langit, ayo masing-masing sekarang coba lihat langit gedenya segitu, bumi sekecil ini. Seluruh jagat raya ini Allah yang ngurus. Allah yang ngatur, Allah yang ngasih. Ya, terus Allahnya bilang, siapa takwa sama Allah, sholatnya betul, puasanya benar, kalau bisa haji ya haji, sama orang tua berbakti, yang haram ditinggalkan, takwanya betul, ya ja'allahu makhraja. Problemnya apapun, Allah kasih solusi. Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah nggak pernah dia duga. Rezeki min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu artinya ya kita mau mikir pakai teknologi apapun, kalau kata orang jeblok cerah. Kepala ini bisa gitu. Kalau kita pikir, kok iso ya, kok bisa ya? Nggak mungkin kita bisa memikirkan cara Allah beri kita rezeki. Tiba-tiba ada aja. Caranya Allah yang ngatur. Halal, insya Allah ya. Rezeki yang mudah, berkah. Solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Intinya, jangan kita berpolemik saat ini. Kita tahu bahwa penyakit itu ada, maka segeralah melakukan tindakan ini. Pertama, perbanyak dan perbaiki kualitas ibadah. Ibadah selain merupakan kewajiban, juga merupakan obat pikiran dan hati agar tetap tenang menjalani hidup. Untuk itu, dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadah kita, insya Allah akan membuat mental kita lebih sehat. Yang kedua, jaga silaturahim yang baik dengan keluarga dan sahabat. Menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan sahabat juga sangat penting, karena hubungan yang hangat dapat meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya, lakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Juga lebih bijak memilih informasi. Batasi waktumu untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial, untuk mengurangi rasa cemas. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona 19 hanya dari sumber yang terpercaya. Buat rutinitas yang menyenangkan atau senangkan dirimu. Patuhi protokol kesehatan. Semoga ini bermanfaat. Mari kita amalkan, kita terapkan dalam hidup. Mudah-mudahan dengan ini hidup akan menjadi tenang, bahagia, sehat, dan sukses selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.